Itu tuh beneran bunuh diri atau dibunuh sih? Soalnya katanya matanya sama mulutnya tuh ditutup gitu. Kayaknya lagi masih proses ya. Iya. Kalau lihat berita terakhir sih masih penyidikan polisi ya. Tapi ini yang menjadi highlight di Ogut ya. Ternyata dia itu meninggalkan suatu cerita tentang hidup dia. Yes, gue lihat di TikTok sih. Gue lihat di TikTok. Ternyata Instagramnya itu Instagram atau Instagram. Instagramnya dia di bio-nya itu ada link ke salah satu Google Drive gitu kan ya. Dan ternyata dia menceritakan segala-galanya ada di situ. Itu parah sih. Iya. Itu parah banget. Lu lihat yang bagian mananya? Yang dia pertama dia minoritas, terus dia selalu dibully, terus dia mungkin tidak bisa bersuara ke keluarganya karena berdasarkan informasi yang bersangkutan bapaknya cukup strict gitu. Ya ini sih nyesek sih bacanya gitu loh. Benar-benar pas waktu gue lihat juga ya, sebenarnya tuh agak miris ya. Soalnya gini Andi, kan kita tuh tinggal di kota Bandung ya. Ini tuh kota besar. Kita tuh di Jawa Barat yang notabene tetanggaan banget lah sama Jakarta gitu ya. Saya pikir mungkin harusnya ini bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, harus kita obrolin gitu ya. Saya pikir karena kita ada di kota yang besar, Jawa Barat itu provinsi yang besar, hal-hal yang kayak gitu tuh sudah tidak terjadi lagi di kita gitu loh. Dan ternyata pada saat aku tuh disadarkan pas waktu lihat Google Drive-nya dia yang disampaikan di situ, ternyata itu tuh masih terjadi di kita. Kalau nggak salah dia tuh guru ya di salah satu sekolah, dan dia tuh tenaga pengajar baru lah ya kalau nggak salah. Dan ternyata kasus bulinya dia itu dia sudah dapatkan dari masa sekolah gitu. Dan terus yang jadi concern aku gitu ya, ternyata masalah agama itu jadi masalah yang big deal gitu. Ini tuh kita bukan bicara di kota kecil loh, kita tuh bicara di kota Bandung gitu loh. Tapi kalau point of view diriku ya terkait bullying, sebenarnya memang ini terjadinya tidak hanya kasus lokal tapi dunia, karena banyak sekali kasus bullying itu tidak terjadi hanya di Indonesia gitu loh. Artinya mungkin apakah memang secara psikologis manusia itu dari kecil ada proses sih itu gitu ya, artinya ada pembuli, ada yang dibully gitu kan. Kita bicara tentang bully nih ya, berdasarkan kita kondisinya mungkin pelaku gitu ya, atau yang pernah dibully gitu ya. Artinya hadir memang di dekat kita, di sekitar kita gitu ya. Kalau menurut dirimu kategori bullying itu kayak gimana sih gitu? Karena kita tuh banyak kategorinya ya, banyak jenisnya. Apakah dengan misalnya ada teman kita di sebelah, misalnya dia lagi ngegendutin gitu ya. Terus misalnya tuh, lu kayaknya ngegendutin deh sekarang abis pasca puasa misalnya kayak gitu ya. Itu apakah masuk kategori bully atau cuma mengingatkan? Itu kan sebenarnya tipis-tipis ya gitu. Tapi menurut aku, kenapa bisa menjadi kategori bullying di saat kata-kata itu sudah sudah membuat tersinggung yang bersangkutan dan sepertinya tidak perlu dilakukan kepada orang tersebut gitu. Tapi gue penasaran deh, kamu bisa googling nggak arti kata bullying itu apa sih sebenarnya? Gitu? Oh iya benar-benar. Coba ya, kita bedah gitu ya, kita bedah. Bullying. Tapi kayaknya kalau misalnya kita ngobrolin kayak gini nggak ada cemilan atau apa, kayaknya nggak seru ya Andi ya. Gimana kalau kita minta si Yosep ya buat bawain kopi ya? Yosep, mau kopi? Ditraktir kan? Ditraktir sama Yosep. Yosep. Ya Bu. Bang. Makasih Kak. Yosep, coba deh kamu duduk dulu. Aku pengen ngobrol deh sama kamu. Berapa Bu? Coba sini duduk dulu. Mau kerja kali? Ih bentar dulu dong, ya ampun. Yosep, kemarin kan kita pernah cerita-cerita nih ya. Yosep nih pernah izin. Dia bilang dia izin mau nganterin anaknya ke rumah sakit gitu. Terus aku tanya kan, rumah sakit ada apa emangnya Yosep? Kata aku ngomong kayak gitu. Ternyata anaknya itu di sekolahnya sempat kena bully juga. Oh gitu kan? Gitu. Coba Yosep mungkin bisa cerita sedikit.
Coba itu bakinya, coba sini. Iya. Iya bang, awalnya kan sebelum sakit sih, jadi kan setiap mau berangkat sekolah, anak saya tuh banyak aja alasannya. Jadi pas mau berangkat pusing lah, sakit apa gitu. Seminggu dilihatin sama Yosef nggak ada perubahan. Ternyata pas Yosef ngobrol sama anak berdua, ditanyain lebih dalam, ternyata ya ada yang ngebully katanya. Cuman ngebulinya nggak terlalu parah sih, tapi emang mungkin anak Yosef masih kecil gitu, mentalnya belum kuat. Jadi ya dia mogok sekolah hampir sebulan. Jadi pas ditanyain ke sekolah tuh, saya kan ngadu ke wali kelasnya. Ternyata anak yang sering ngebully anak Yosef tuh, emang dia tuh sering ngebully teman yang lain juga gitu. Oke. Ya. Sampai pas udah 1 bulan, ada wali kelasnya tuh nelpon. Kenapa aja nggak mau sekolah bu? Ya udah suruh ke sekolah aja, ini ibu kepala sekolah mau ngasih support atau gimana bu ya, ke sana. Ya dibujuk lah sama wali kelas sama kepala sekolahnya. Ternyata tetap nggak mau waktu itu. Terus diyakinkannya tuh sama kepala sekolahnya sih, lebih ada 1 hari datang ke rumah bu, kata istri saya ya. Udah sekolah lagi aja, nanti anak yang itunya juga sama ibu dikasih hukuman katanya. Cuman pas awal-awal sih kelihatannya takut gitu ya. Tapi pas seminggu, kedua minggu, alhamdulillah bang. Cuman emang perbedaannya tuh dari segi aktivitas dia tuh agak terbatasi gitu. Betul. Di sekolah tuh ya. Jadi agak lebih merenung. Iya gitu. Tapi nggak lama dari situ sebulan udah mulai lagi. Mentalnya udah mau berbaur lagi sama temennya. Awalnya susah bang, itunya ngebujuk buat sekolahnya. Sampai sebulan nggak sekolah, sebulan lebih. Sampai kata dokter pas sakitnya tuh kayak dewasa bang, sakit GERD cemas berlebih. Jadi takut sebelum melakukan sesuatu ada ketakutan gitu, ketakutan berlebih gitu. Salam ya buat dedenya. Tapi dia termasuk yang beruntung loh, Andi. Maksudnya gini loh, kan ada juga tuh kasus yang sekitar sebulan yang lalu atau 3 mingguan yang lalu ya. Itu Pak pimpinan kita juga, Pak PJ Gubernur juga sampai hadir ke sana. Jadi ada yang meninggal, anak SMK kalau nggak salah ya, anak SMK, dia tuh mengalami pembulian 3 tahun berturut-turut di sekolahnya sampai meninggalnya gitu. Jadi karena dia tuh depresi, ya sama kayak anaknya Yosef. Jadi yang di saat dia depresi secara psikis, akhirnya jadi ke fisik gitu. Jadi ke fisik, lambung lah, pusing lah, apalah. Nggak mau makan juga. Oh iya betul. Nafsu makan nggak ada waktu itu. Jadi kena lambung gitu. Iya. Jadi menurut saya anaknya Yosef ini termasuk yang beruntung karena sekolahnya langsung aware dan langsung manggil dan lain sebagainya. Jadi mungkin tidak ada pembiaran gitu. Dan orang tuanya juga aware gitu. Oh ini anak saya ada dapat kasus bully ya di sekolah. Bagaimana nih cara solusinya? Gitu. Kan nggak mungkin sebulan lebih nggak sekolah tuh. Guru pasti nanyain. Artinya peran orang tua di sini juga masuk kan? Ya kan saya ngobrol berdua sama kenapa ternyata setelah Yosef selidiki bilang lah sambil nangis anaknya takut kayaknya gitu, ada ancaman juga. Oke. Ini jenis bullyingnya kalau boleh tahu kan ada verbal, apakah dikata-katain atau secara fisik gitu? Enggak sih kalau cuman dijauhin sama satu kelas. Nggak ada temen, dikucilkan. Jadi mungkin pelaku pembullying ini mengompori gitu ya? Iya, mengompori semuanya. Termasuk temen cowoknya juga ikut juga gitu, ngejauhin Gina. Jadi ya makanya nggak mau sekolah tuh kayaknya gitu. Iya, betul. Takut nggak ada temen gitu. Terus aku tuh sempat ngobrol ya sama Yosef ya. Kan Yosef bilang, cerita nih ya anaknya seperti ini. Terus kan aku jadi ingat waktu zaman aku SMP SMA ya, kan aku juga korban bully ya dulu. Terus aku tuh bilang sama Yosef, pokoknya kamu harus bilang sama anak kamu bahwa kamu tuh harus stand up gitu, harus dilawan gitu ya. Jadi kalau misalnya, terus kata Yosef,
Tapi Bu, justru kalau yang namanya orang tua, karena biasanya ya, karena biasanya yang kita lihat di lapangan, orang tua itu pasti akan mengajarkan kebaikan sama anaknya. betul. Di saat anaknya dibully, pasti orang tuanya tuh template-nya ya, dia tuh akan, ya udahlah, kamu ngalah aja, kamu kali yang kurang kamu kali yang bener. kurang ini gitu ya. Iya. Dan ternyata Yosef juga mengakui, iya Bu, saya juga ngomong gitu sama anak saya karena ya udahlah, kamu ngalah aja, kamulah itu aja. Tapi justru kalau di kasus yang bully ini kita tuh harus stand up justru. Kita tuh harus lawan, karena kalau misalnya bukan kita ngelawan itu agak sulit. Karena orang lain nggak bakalan mungkin juga mau ngebantuin kita karena pasti nggak bakalan mau kena masalah kan. Gitu. Terus pas waktu kamu cerita sama, ya maksudnya disampaikan ulang sama gimana coba ya? Ya kan waktu itu sama ibu disuruhnya gitu. Kan saya manggilnya kakak. Kak, ini mah ada masukan dari apa? Dari atasan ayah gitu. Kalau kakak ada yang bully lagi, udah lawan aja, jangan takut. Kalau kita nggak salah nggak usah takut, lawan aja udah. Nanti kalau kakak mengalah terus, kakak yang kalah terus. Jadi perlahan sih Bang, cuman nggak langsung, dianya langsung fight gitu. Iya. Jadi ada, tapi semakin kesini kelihatan berani gitu di sekolah. Sekarang malah teman-temannya tuh merangkul dia. Iya. Alhamdulillah sekarang gitu. Oke. Tapi tetap harus diawasin karena takutnya nanti jadi pelaku ya. Iya. Benar. Enggak, juga enggak. Jangan ya, karena yang aku alami kayak gitu. Di saat kita jadi korban, kita tuh ingin ya, ada ujiannya di situ ya. Kita tuh ingin merasakan gitu, gimana sih ada di posisi si pelaku itu gitu ya. Tetap dijagain. Iya. Ya, saya yakin kalau oleh Oke. Iya. Diminum Kang. Enggak. Oke. Yosef, makasih Iya, ya. Bu, Nanti makasih. kita ngobrol lagi Siap, ya. Bu. Oke. Salam buat Iya, sama makasih. ibunya. Iya. Tapi dari kasus berkaca dengan Dedi tadi, mungkin kita juga perlu send ini nggak sih, respect, empati, dan simpati untuk semua korban bullying dimanapun berada. Benar gitu ya. banget. Jadi keep strong gitu ya untuk ini teman-teman semua dengan kondisi apapun gitu ya. Tadi ada tipsnya ya bahwa harus kuat gitu loh, harus jangan nunjukin kelemahannya gitu loh. Iya, benar. Jadi kemarin aku sempat lihat bahwa Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Diskominfo Jabar itu ada aplikasi namanya tuh Sistem Terintegrasi Olah Pengaduan Perundungan, disingkat Stopper. Kita tuh bisa akses itu di aplikasi Sapa Warga kalau nggak salah. Nah, menurut saya itu tuh cukup menjadi solusi ya bagi anak didik kita yang mengalami bullying di sekolahnya. Dan saya juga yakin kalau misalnya di kabupaten kota yang lain juga pasti punya ya semacam aplikasi atau misalnya kanal apapun untuk yang terkena bullying ini. Cuma yang saya penasaran itu apa sih pihak sekolah yang ekstranya gitu ya, selain kanal tersebut, kan harus ada ini ya, sesuatu hal atau kegiatan yang supaya si bullying itu jadi kayak ke fokus pencegahan gitu. Yes, preventifnya kayak gimana kan? Iya, betul. Karena selama ini kayak yang kasusnya Yosef aja ya, setelah terjadi baru ada solusi tuh dari mereka. Maksudnya dikumpulin lah, terus udah gitu mungkin cara damainya seperti apa, dibuat komunikasi lah dari pihak satu dan pihak kedua dan lain sebagainya. Tapi apa sih pencegahannya gitu loh? Iya. Ya artinya perlu ya kita ulik lagi ya. Mungkin nanti di next obrolan kita undang juga kali ya terkait tadi ya case-case pencegahan tuh apa gitu. Apakah memang difokuskan bahwa anak itu memang bermain, belajar, dan gotong royong, toleransi itu sejak dini gitu loh. Dan peran guru itu sangat harus fokus dan detail masuk di situ. Tapi menarik sih, kita sebagai aparatur sipil negara memang harusnya hadir di masyarakat untuk hal-hal yang sekecil itu gitu loh. Tapi ternyata nggak sekecil itu juga ya. Ternyata impact-nya itu besar banget gitu. Jadi ya untuk masyarakat di Jawa Barat ya khususnya tadi ya ada aplikasi Stopper. Jadi untuk Bapak Ibu dan
teman-teman jangan ragu-ragu untuk menggunakan aplikasi tersebut ya. Kalau misalkan ada mengalami atau melaporkan temannya yang merasa ada bullying gitu ya di sekolah. Harus download Sapa Warga dulu karena semuanya tuh ada di situ, yang termasuk si stopper itu. Oke. Anyway, gue tuh udah ketemu nih definisi tentang bullying. Coba-coba tadi sebutin. Kan disuruh nyari kan. Nah, ini ketemu menurut Koloroso, bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Nah, satu lagi ya, menurut Sullivan, bullying adalah tindakan agresi atau manipulasi atau pengucilan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Nah, jadi sama ya tadi dengan kasus yang tadi bahwa di sini ada kesadaran, dilakukannya berulang-ulang, bisa dilakukan individu atau kelompok, gitu. Terus ternyata bully itu ada 4, fisik, relasional, tadi mungkin dikucilkan, verbal, dan cyberbullying. Cyberbullying. Itu ngomongin cyberbullying ya, yang kemarin sempat. Ya ini seru sih, pasti banyak banget topiknya. ini parah banget ya. Yang kemarin tuh yang Fuji sama Gala itu tau gak sih? Iya itu. Lu liatnya gimana coba? Kalau gue liatnya dia yang di TikTok. Iya di TikTok, kan anak TikTok kita ya. Itu kayak sayangnya itu apa ya, ini bukan tentang gender juga sih, maksudnya terlihat profilnya itu sangat alim gitu, tapi harus mengeluarkan kata-kata itu gitu. Itu kan menyebalkan gitu ya, gitu loh. Benar-benar. Yang dia ngomong si Maghrib dan si Yatim Piatu bukan sih? Yatim dan kan? Maghrib gitu. Yatim dan Maghrib ya. Wah, itu parah sih. Itu tuh untung Gala tuh masih kecil, tapi nggak bisa dibilang untung juga ya. Aduh ini tipikal orang Sunda banget ya. Ini untung. Coba kalau Gala tuh udah gede dan sudah dengan sadar gitu ya menerima itu, efeknya bullying itu tuh sebenarnya ya yang aku rasakan itu tuh bisa kita alami tuh setelah dewasa, gitu loh. Yang pertama nih ya, ini kasus juga nih sama yang Yosep sampein ya. Yang pertama efek bullying yang baru dirasakan banget setelah dewasa yaitu adalah pasti yang pertama itu adalah mental issue. Terkait sama gangguan kecemasan, depresi, insecure, tiba-tiba lu tuh nanti kalau udah gede, aduh gue nggak pede nih pakai baju ini, baju apa, semuanya tuh akan terasa salah gitu loh. Terus udah gitu sampai PTSD gitu kan ya, PTSD. Terus insomnia. Insomnia juga salah satu efek dari kita menerima bully di masa kecil atau nggak di masa lalu gitu. Terus kemudian trust issue. Nah itu masalah banget sih kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang yang merasa dia tuh sangat posesif sama pasangannya, atau misalnya dia sangat posesif sama pekerjaannya, itu harus dilihat tuh. Waktu belakangnya tuh dia pernah dapat kasus bullying nggak gitu. Terus udah gitu penurunan prestasi. Nah ini dialami juga sama anaknya Yosep kan. Karena dia nggak mau masuk sekolah, dia jadi malas belajar, dia nggak mau lagi ngerjain PR dan lain sebagainya. Akhirnya jadi ada penurunan prestasi. Dan itu bukan hanya untuk dari teman-teman di sekolah juga, tapi mungkin juga di lingkungan kerja gitu loh. Dia juga jadi akan antisosial, dia juga malas kerja gitu dan lain sebagainya. Dan ini yang paling penting nih menurut aku tadi mention juga sih di akhir ya pas waktu kita ngobrol sama Yosep. Jangan sampai si pelaku ini, si korban ini jadi pengen jadi pelaku juga gitu. Betul. Dan karena realitanya banyak terjadi di kita. Balik lagi sih cyberbullying itu, apa kasus cyberbullying yang menurut kamu menarik banget? Kalau aku yang menarik banget tuh yang Torik. Lu tau gak? Waktu itu bukan umroh, haji Bo. Tapi kan Bang Torik kemarin dibilang haji sama Mama. Ya itu kan bercanda saya. Iya. Iya sih, tapi ini yang diserangnya menurut dirimu siapa?
Ibunya ya. Ibunya lah gitu. Menurut kamu gimana? Tapi pasti Thorik juga kena impact-nya kan? Ya pasti dong. Karena apa-apa sekarang kalau lihat komenan ya, itu kayak ujung-ujungnya ya. 6 tahun? 6 tahun baru masuk SD? Teman Om 2 bulan udah haji. Oke, ini menarik ya. Kan fenomenanya ini ibu terhadap anak. Yes. Pandangan dirimu gimana? As a mom ya, sebetulnya pada saat aku melihat itu menjadi seperti cyberbullying, aku sih sedih ya. Pandangan POV aku sebagai ibu deh gitu ya. Sebenarnya itu mungkin ibu, siapa sih nama ibunya, Ibu Jenny ya? Geni ya? Iya, Ibu Halilintar lah ya. Oh, Ibu Halilintar ya, betul juga ya. Nah, Ibu Halilintar itu mungkin mengucapkan kalimat itu tuh karena dia proud gitu ya. Proud tuh mungkin karena Haji Bo. Thoriknya sekarang mau ke jenjang yang lebih serius, dan dia juga bangga atas dirinya gitu. Kenapa bangga atas dirinya? Karena menurut saya kalau dengar ceritanya ya, kan itu tuh Thorik tuh 2 bulan ya umurnya, dan 2 bulan itu dia ikut ibu bapaknya haji gitu. Dimana yang biasanya dilakukan kalau misalnya orang tuanya haji, anak-anaknya tuh dititipin sama neneknya, dititipin sama keluarganya yang ada di tanah air. Dan tapi kalau ini Ibu Halilintar berkomitmen, loh, saya lagi menyusui anak saya bawa anak saya juga gitu. Ya, jadi menurut saya POV-nya tuh harusnya kita bisa melihat dari sisi helikopter view gitu ya. Ya mungkin cara penyampaiannya yang agak, ya mungkin nggak semua orang tuh kan kepalanya beda-beda gitu ya, penerimaannya berbeda. Tetapi dari point of view-nya Ibu Halilintar, menurut saya yang dia ingin sampaikan adalah sebagai ibu, saya berkomitmen memberikan ASI eksklusif untuk anak saya gitu. Dan saya haji pun ya saya bawa gitu. Nah, tadi kan kita masuk ke fokusnya yang cyberbullying ya. Kalau menurut Ogut kan mostly cyberbullying itu menyerangnya adalah public figure, orang-orang terkenal. Apapun itu ya, maksudnya mau di sosial media apa, di artis atau apapun, pokoknya yang terkenal gitu ya. Jadi kalau kasus tadi yang Ibu Halilintar, itu masuknya bully nggak? Bully dong. Atau memang itu konsekuensi, itu emang udah kontrak, iya juga lagi. Kontrak mati seorang public figure harus siap untuk mendapatkan itu gitu loh. Tapi gue suka sebel deh Andi ya. Maksudnya ini juga kita alami ya. Sebagai ASN gitu ya, kita tuh banyak kan menerima masukan, kritik dan saran dari masyarakat gitu ya. Dan kan kritik saran dari masyarakat itu ada yang memang baik, memang kritiknya membangun gitu ya, memang memberikan impact buat kita gitu, untuk kita mengevaluasi diri. Ada juga yang cuma, maaf ya, mungkin cuma ngatain gitu ya. Dasar loh gitu misalnya. PNS jam 3 udah di Pasar Baru misalnya gitu. Kan banyak juga ya masyarakat yang seperti itu, kayak gitu. Kayak kita gitu. Ke kita fenomenanya seperti itu. Tetapi itu juga kadang-kadang aku juga suka bertanya-tanya gitu ya. Apakah memang kita sebagai pelayan publik dan kita tuh harus siap dikritik yang bagus atau yang enggak semacam itu gitu, atau seperti apa gitu loh. Iya. Tapi menariknya lagi yang tentang cyberbullying ya, kan tadi dirimu bahas bahwa impact-nya tuh negatif aja. Tapi kalau kita point of view yang lain ya, ini kan selalu ada pro dan kontra, ya kan, plus dan minus dan segala macam. Kalau di Indonesia apa ya, saya jadi curiga gitu, kasus-kasus yang viral itu memang mengajak netizen untuk komen, untuk menyerang yang bersangkutan gitu loh. Betul. Yang tujuannya untuk mendapatkan engagement. Iya, benar banget dong. Lagi. Ya sih? Benar lagi. Ya kan, jadi sengaja dipelintir atau dibuat, oke, kalau gue bersikap kayak begini kayaknya
bakal dibully nih gitu kan. Justru bagus dong. Kan jadi exposure-nya nambah lagi dia. Iya, gitu. iya benar-benar. Kalau kasusnya kayak misalnya kita kait-kaitin nih ya, karena kita lagi ngomongin Fuji sama Torik ya, yang notabene mereka pernah punya hubungan dulu, terus udah gitu sekarang jadi putus, terus misalnya Torik sama ini, terus si fansnya si Fuji Nah, ini itu kan jadi perang kan. jadi perang pro dan gitu ya, kontra. padahal Fujinya sama mungkin Alianya, Aalnya baik-baik saja gitu kan, segala macam. Nah itu tuh jadi perang di komen, tapi mungkin ada engagement masuk di situ gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu deh, kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin kita harus bisa tanya juga untuk mereka jawab di kolom komentar gitu. Oh iya benar. Jadi teman-teman yang mau ikut nimbrung diskusi apakah public figure itu pantas untuk diberi kritik atau dibully gitu ya, karena memang itu ada konsekuensi pekerjaannya, atau memang sebenarnya ya kita harus membatasi diri gitu untuk pembulian ini kayak gitu. Betul. Isi kolom komentarnya sebanyak-banyaknya, nanti dari Andi akan ada hadiah. Apa nih? Hadiahnya dari Naila. Atau nanti kita minta ke Pak Tetennya. Oh, boleh. Gini. Tadi saya masih penasaran dengan kasus bully yang memang di-create atau memang secara tidak sengaja itu malah menambah popularitas. Contoh, Kenjen Band. Yes. Ya kan? Awal muncul gimana? Siapa yang di sini yang bully? Ya intinya ada hate speech lah yang terhadap Kangen Band, tapi kan naik. Justru disukai. Iya. Dan dari sisi yang di Kangen Bandnya sendiri, dia nunjukin bahwa ya it's fine gitu, nggak masalah gitu loh. Justru jadi impact-nya positif untuk yang bersangkutan. Iya, betul. Yonglek sama awal keluar juga. Di sini ada tangga. Gue emang temenan sama Tata, tapi gue bukan anak tangga. Iya. Dengan wah cuman kita jadi notice kan. Iya, benar. Kangen Band, bukti kesuksesannya apa coba? Vokalisnya istrinya cantik-cantik. Iya benar. Istrinya cantik-cantik, Yonglek juga sama, gitu. Itu bukti kesuksesan. Tapi kalau Ogut pribadi ya, ini fenomena yang menurut kalau yang misalkan disengaja ya, di-create, dia mengajak netizen sengaja gitu ya untuk membuli. Menurut saya itu culture yang nggak bagus ya. Ya kan? Artinya itu tidak mengajarkan secara tidak langsung ya, tidak mengajarkan budaya yang kondusif gitu dalam bersosial media gitu loh, dan berinteraksi gitu loh. Nah, aku jadi penasaran deh, untuk pelaku cyberbullying, adakah aturannya atau misalnya hukumannya? Harusnya ada. Coba cek and recheck, coba baca. Oke, untuk cyberbullying sendiri ternyata dalam hukum Indonesia itu ada di peraturan undang-undang yang mengatur mengenai cyberbullying, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ya, kita udah sering dengar ya Sering dengar, iya betul. Jadi sebenarnya menurut aku, ingat nggak sih yang kasus-kasusnya Deddy Kobuser? Ya. Yang sampai dicari kan pelakunya. Om Deddy Kobuser itu menurut aku adalah korban cyberbullying yang berani mencari pelakunya. Jadi kebanyakan kan masyarakat kita males ya hubungan sama aturan, sama polisi, terus udah gitu nanti mungkin masuk ke persidangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau Om Deddy Kobuser kayaknya beliau sangat berani gitu ya. Dan terbukti beberapa kali kasus cyberbullying yang menimpa beliau itu tuh korban-korbannya itu selalu dapat gitu dan selalu kena gitu. Walaupun ada beberapa kasus juga yang kayaknya dilepas ya, akhirnya berujung damai gitu ya. Tapi menurut aku itu bisa jadi apa sih, kayak social shock atau apa namanya? Bisa. Apa namanya? Social control, social shock bisa. Jadi kayak
Apa itu namanya? cyber police-nya gitu ya. Iya, Gitu. iya, kayak gitu. Oh ternyata gue diawasin nih Iya, gitu ya. iya, iya. Ternyata gue nggak bisa komen sembarangan nih. Ternyata ada undang-undang ITE juga yang menyangkut masalah itu. Gitu. Iya, ya. Jadi apapun itu gitu ya, apalagi kalau tadi kaitannya cyberbullying itu bisa menjadi negatif, kita sepakat ya bahwa bullying itu memang tidak boleh dilakukan. Yes. Ya kan? Sepakat. Oke. Tapi aku penasaran deh. Itu kan yang kita bahas dari tadi itu adalah bully di luar gitu ya. Kayaknya seru kalau misalnya kita bahas terkait bully di lingkungan kerja. Oh, oke. Oke. Kembali lagi ke kasusnya yang di Cimindi itu, yang menarik buat aku gitu ya. Kasusnya tuh bercerita, maksudnya yang bersangkutan itu bercerita bahwa di lingkungan kerjanya dia tuh selalu diminoritaskan gitu ya. Karena yang bersangkutan ini beragama Kristen dan bersuku Batak di lingkungan suku Sunda katanya gitu. Dan aku punya temen ya yang persis banget kayak gitu. Dia ada nggak ya? Coba kita panggil ya. Si Kepe ada nggak sih? Kepe. Farhat si Kepe. Evelyn, halo. Halo. Sini. Kenalin Andi, ini teman aku. Iya. Namanya Evelyn. Halo. Kita udah pernah berjumpa kan kalau nggak salah. Iya kan? Di kantin ya, di kantin. Oh iya, di kantin. Iya benar. Yang dirimu negor kan. Iya benar. Temen gue kenal kan gitu. Oh iya benar. Evelyn ini dia udah kayak adekku nih ya. Dia memang bersuku Batak dan beragama Kristen ya. Kepe. Bentar sebelum masuk kita ngobrol-ngobrol nih. Tadi dipanggil apa sih Kepe? Betul. Apa itu bisa masuk? Nah, itu pas dipanggil gitu rasanya kayak gimana? Karena sudah menjadi panggilan kali ya. Karena kan orang Sunda itu nggak bisa ngomong V kan, jadi Epe. Oh iya. Jadi memang dia dipanggilnya Epe. Jadi maaf ya, aku bukan ngebully ya. Evelyn jadi Epe. Jadi Epe gitu. Jadi itu udah panggilan sayang jatuhnya ya. Betul. Kalau yang kenal ya. Tapi kalau kamu yang nggak kenal tiba-tiba di kantin gitu ada yang manggil Kepe gitu gimana? Diam, mikir kayak nggak gini gua Kepe loh gitu, nggak gitu ya. Emang gue pisang Epe ya tadi. Oke. Makasih udah duduk di sini. Tadi kita nyinggung sendiri dan tadi beberapa kasus yang di awal ya kita tentang penyerangan bullying itu bisa terjadi karena tadi sisi minoritas dan mayoritas yang kuat dan yang lemah gitu ya. Nah, boleh nggak sih sharing di dunia kerja ya, itu gimana sih atau memang nggak terjadi sebenarnya gitu? Sebenarnya dari sekolah tuh emang udah hidup di lingkup minoritas ya saya tuh. Jadi udah merasakan hal-hal itu gitu. Jadi semakin besar, semakin pola pikir kita semakin dewasa ya. Semakin, oh ini bercandaan nih, oh dia nggak ngerti gitu. Jadi minoritas di sini tuh membuat saya struggle sampai bisa di sini gitu. Bisa duduk di sini dan menceritakan pengalaman saya di lingkup kerja ya. Bully di sini tuh saya anggap bercanda ya, karena mungkin saya waktu sekolah sudah mengalami yang lebih parah. Jadi kerja itu udah kayak bercanda nih gitu. Dan bapak-bapak ibu-ibu di lingkup kantor juga itu cuman nanya aja, bener-bener pure nggak tahu. Saya menganggapnya seperti itu ya, kayak puasa gitu kalau bulan puasa, karena enggak Pak, saya puasanya cuma sampai jam 12 siang. Jadi udah bisa menjawab gitu. Iya, enggak Pak, saya puasanya sampai jam 12 siang gitu. Atau enggak, ayo ke kantin gitu. Jadi udah dibalas-balas gitu ya. Aduh, lagi dapet, udah bisa dijawab gitu. Jadi bukan yang jadi kepikiran. Jadi mungkin kan bully itu ya bisa bercandaan, tapi bisa jatuhnya bully gitu. Kalau kita yang dibercandainya kita mikir, berarti itu jatuhnya ke bully ya. Tapi kalau yang ditanyainnya ikut tertawa, kita berarti sama-sama bercanda gitu. Cuman kalau ada beberapa part yang kayak, apa bedanya sih
Katolik sama Kristen gitu ya, kayak oh ya cari coba di internet, ayo gitu. Gitu. Jadi ibaratnya udah tektokannya udah ketemu ya dengan tadi perjalanannya waktu gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan suruh milih gitu ya, lebih baik punya pengalaman yang memang tidak pernah dibully sama sekali, atau justru dengan bulian itu semakin jadi kuat sekarang, justru strong mentalnya gitu loh. Nah, kalau misalnya minta diulang tuh nggak pengen, karena nggak lupa. Hal itu tuh tidak lupa. Gitu, membekas gitu. Tapi kalau dibilang maafin nggak orang-orang itu? Maafin, cuman nggak lupa sama apa yang dia sampai kayak, kenapa sih beda gitu loh. Kenapa sih beda gitu. Dan emang bener ada, gitu. Ya kembali lagi, mungkin mereka menganggapnya bercanda. Karena kan saat, ingat nggak dulu kamu pernah giniin aku? Ih, masa sih gitu kan? Oh gitu, emang sering sih, aku juga sering digituin. Oh, maksudnya Kan gitu, masa sih ya kan berarti mungkin mereka nganggapnya bercanda, tapi ke kitanya tuh sebenarnya bully gitu. kitanya nggak pernah lupa ya. Jadi kalau misalnya aku lihat kasusnya Evelyn gitu ya, ini tuh gimana orangnya ya. Jadi karena dia karakternya tuh mungkin karena sudah ditempa ya di sebelum-sebelumnya. Jadi pas waktu masuk ke ranah kantor gitu ya, ranah kerja, hal-hal kayak gitu tuh cetek jadi dia udah ke-build gitu mentalnya. Tapi gimana kalau misalnya yang nggak struggle waktu dulunya gitu loh. Mungkin hal-hal yang kayak gitu aja, misalnya lagi puasa, kok lu nggak puasa sih misalnya gitu, ayo dong ke masjid bareng, itu aja bisa tersinggung mungkin gitu loh. Bener nggak sih Epe? Ada beberapa yang jadi kalau lagi males dibercandain gitu, diem aja, nggak dijawab, berarti lagi nggak suka ditanyain kayak gitu. Gitu. Jadi kenapa tawuran jadinya ya. Tapi ya menurut dirimu nih tadi yang kasus bullying, dengan semakinnya kita dewasa, sebenarnya kadar bullyingnya itu berkurang nggak sih? Dari sisi pembulinya juga menyampaikannya pun sudah tidak se ekstrim waktu kita kecil, itu gimana? Emang berkurang karena mungkin seiring berjalannya waktu, korban dan pelaku tuh kan kita sudah sama-sama dewasa, udah sama-sama tahu, udah mengurus diri masing-masing beberapa orang tuh gitu. Jadi memang sudah nggak dipikirin lagi. Makanya saat saya dapat brief yang kayak di dunia kerja, enggak, malahan di dunia kerja saya lebih struggle sekarang gitu. Jadi enggak, mungkin ada beberapa misal pindahan dari Jawa mungkin ya, Jawa Tengah, Jawa Timur yang kita tahu bahasanya medok ya. Pasti ada yang, mas gimana sih gitu kan ya. Terus atau enggak ada dari Sumut gitu kan, ketemu kayak mana dek ini, aku harus kayak mana ini, aku diketawain terus gitu kan. Karena sebutan motor itu di Medan itu kan kereta. Gitu. Itu kayak belajarlah bahasa Sunda kayak gimana lah, kita harus struggle di tempat yang minoritas ini gitu. Suku ya. Karena memang niat mereka bercanda, tapi jatuhnya ke kita kan jadi tersinggung ya, gitu. Sebenarnya pure bercanda gitu, tapi ya si korban tidak terima, tapi nggak mungkin marah gitu, karena memang keadaannya kita nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi si Epe ini menarik loh, dia lucu banget ya. Mungkin karena udah posisinya sekarang ya. Jadi kalau misalnya dia ketemu nih sama teman kita yang orang Sunda, dia tuh langsung ada settingannya gitu, set, dia langsung urang maneh lalala gitu. Apa maksudnya cara ngomongnya? Cara ngomongnya langsung, udah urang maneh ya pakai bahasa Sunda gitu loh. Nah, gitu. Terus tiba-tiba nanti dia ketemu sama temennya yang orang Medan atau enggak misalnya orang lain Pulau Jawa gitu ya. Terus settingannya tuh balik lagi gitu ke situ. Ini lucu banget. Keren sih. Zodiaknya apa? harus ya zodiak. Sedangkan kamu zodiaknya Leo pinggiran. Leo pinggiran ke Virgo ya. Jadi ada perfeksionisnya, rajin belajarnya gitu ya. Tapi terkait yang tadi bahas, saya dibully loh sama Naila. Kenapa? Pas saya ngomong bahasa Sunda, Kang Andi jangan bahasa Sunda gitu. Kenapa? Gak cocok kata dia gitu. Oh gitu ya. Nah sekarang saya mau nanya sama Nela. Nela, kamu kodamnya apa? Burung elang. Kodamnya burung elang.
sekarang udah nggak, kata anak-anak sekarang tuh udah nggak model kita nanya zodiak atau sio. Jadi kita nanyanya harus hodam. Oke. Kamu hodamnya apa? Kasih gift jangan lupa ya. Kasih gift jangan lupa. Tuk dulu layarnya. Saya tadi pas nyari artikel ini terkait mitos atau fakta tentang bullying. Ini menarik sih. Membuli akan mempererat hubungan pertemanan. Bener dong. Kayak misalkan nih, Ogut bergaul sama Kang Tasa, Kang Enggar gitu ya. Kan gap usia kita kan sebenarnya agak lumayan ya. Tapi kan ya udah, lu gue aja gitu loh. Atau ya nggak ada kayak protokoler yang Kang, punten yang kayak gitu-gitu loh. Justru itu menjadi kayak ledek-ledekan gitu, bully-bulian, jadi justru menunjukkan keakraban. Ini antara korban dan pelaku gitu? Iya. Sure? Iya, jadi kayak interaksi kitanya tuh udah ngalir aja, jadi kayak udah nggak mikirin label tentang lo lebih tua gitu, lo lebih muda, kayak gitu loh. Jadi mengakrabkan. Nah itu menurut dirimu gimana? Coba kalau menurut Eve dulu gimana Eve? Kalau aku sekarang karena jauh ya SD gitu, atau enggak ketemu di tempat kerja, ada beberapa teman saya PNS di lingkup Setda ini ketemu jadi kayak gitu, memang kenal tapi nggak jadi deep. Mungkin karena kita nggak sering ketemu juga kali ya. Kalau Akang masuk case-nya di sini karena kita satu lingkungan kali ya. Tapi kalau misalnya saya tuh musuhan enggak, berjarak juga enggak, tapi di media medsos tuh kita berteman gitu, di IG, di apa gitu. Malahan kayaknya biasanya lebih susah yang suka ngebully nggak sih? Suka bully ya. Mungkin itu masalahnya kalau di cewek sama di cowok ada agak berbeda ya. Kalau cewek itu kan agak baperan ya, Bo. Iya, bisa jadi sih. Kalau gue sih sama yang bully gue zaman dulu cut off kayaknya. Jadi mendingan maaf kita kenal aja, tapi untuk berteman hatur nuhun gitu. Mungkin gue lebih ke situ sih kayaknya. Iya. Jadi gitu. Artinya memang amannya bahwa memang nggak boleh ada bully kan? Ya karena tadi perspektifnya jadi macam-macam gitu loh. Jadi kalau case kamu sama Tasa sama Enggar gitu ya, itu gue juga agak agak amazed ya sama pertemanan mereka ya. Kan dia tuh zodiaknya Cancer ya. Terus ada ya teman-teman kita juga nih, anak-anak biro organisasi juga nanya sama dia, zodiak lo apa? Cancer. Terus dia ngomong lagi, kok lu nggak botak katanya? Kok parah ya? Kata gue tuh, ini dark joke banget. Tapi kalau itu ada di gue ya, gue udah cut off kayaknya tuh orangnya kurang ajar. Maksud lo apa gitu loh? Iya. Tapi justru itu jadi seru. Jadi kayak apa ya? Jadi kejailan kita pun juga bisa tersalurkan ke dia. Kan saling bales-balesan akhirnya kan gitu. Iya. Gitu. Coba itu di luar nalar gue sih kalau yang itu. Oke, Evelyn masih mau tetap di sini atau udah dipanggil ibu? Ibu juga sedang di jalan kan? Abis ini kan next ibu saya. Iya. Tapi bentar deh, Epe, sebelum kamu cabut ya, sambil ibunya belum datang lah, masih aman lah. Satu aku pengen tanya, menurut kamu alasan terbesar orang tuh bisa sangat ingin menjadi pelaku bullying gitu ya? Mungkin nggak sih kalau misalnya karena dia tuh mempunyai kepo terlalu besar gitu loh. Jadi kayak misalnya Epe kan bisa kita anggap minoritas ya. Yang lain pada sholat dia nggak sholat, misalnya. Yang lain pada puasa dia nggak puasa, misalnya gitu ya. Terus orang tuh jadi nanya, kan orang tuh pasti udah tahu aja. Oh berarti kalau dia nggak puasa ya berarti dia bukan muslim gitu kan ya. Harusnya ya udah terima aja gitu. Tapi ini kepo aja untuk nanya gitu loh. Kok kamu nggak puasa sih Epe misalnya gitu. Mungkin nggak sih karena kekepoan yang terlalu berlebih itu berpengaruh gitu loh. Iya karena mereka jujur saya juga ngerasanya kayak gitu ya, karena mereka kepo jadi mereka tidak memfilter pertanyaan mereka gitu. Ya kembali lagi dijawab yang bisa mereka kayak ikutan tertawa kitanya gitu, dan udah tahu gitu mungkin ya teman-teman bahwa si Evi mah heureuy ini mah gitu mungkin ya. Jadi ya kalau misalnya lagi males atau enggak lagi males bercanda atau lagi males diungkit-ungkit gitu ya, atau enggak ya kayak misalnya kayak
berat badan aku misalnya gitu ya, kayak Neng Evi mah makan terus, badannya gini gitu ya. Berarti lagi gak mau bercanda. Diem berarti disuruh mikir yang ngomong gitu. Gitu. Jadi ya emang yang sekarang lebih nggak diterima tuh sebenarnya tuh perubahan fisik aku sih sebenarnya, daripada kalau agama sama ras tuh dari SD udah jadi makanan makanan sehari-hari gitu. Kayak kita harus berteman dekat deh, karena hobinya sama. Suka makan kan, jadi nggak akan saling bully. Iya juga ya. Jadi nggak masalah mau lebar mau ini. Kan kita beli sendiri kan? Iya, beli sendiri. Bukan minta kan? Bener ya, kenapa harus dibully ya gitu kan? Kalau pesan-pesan sendiri gitu. Tapi menarik nih gini ya, salah satu nih di artikel ini menyatakan penyebab bullying dari sisi pelaku salah satunya adalah mencari perhatian. Nah, bisa jadi kan sebenarnya orang tersebut sebenarnya naksir, gitu nggak sih? Ya nggak sih, bisa kira-kira gitu, iseng-iseng, caper gitu. Dipikir dulu yang red 100-nya yang mana yang bullyingnya, yang ternyata naksir gitu. Katanya bapak-bapak semua yang ngomongnya sama dia, kakek-kakek semua, aki-aki semua katanya. Aduh, tapi coba Andri, aku mau tanya. Kamu suka merasa terganggu nggak sih sama orang yang bertanya terlalu kepo gitu sama kamu? Misalnya kayak, Andi, I'm still single. Iya, misalnya kayak gitu. Iya, nyambung ya tadi. Terganggu nggak coba? Kalau tadi sama berjalannya waktu itu udah angin lalu aja. Jadi seperti udah 6 ya, mati rasa. Jadi kayak begitu. Jadi kita udah punya template gitu loh untuk ngejawabnya kayak gimana gitu. Jadi udah kayak yang misalkan Ogut kan masuk PNS itu di limit ya, di limit ujung ya, di usia 34 kayak gini. Terus single gitu. Wah, itu udah di prepare pasti. Setiap ketemu orang pasti akan ditanya ini atau dijodohin, ini masih single atau enggak, anaknya berapa dan segala macam. Jadi secara personal karena udah prepare ya tadi udah pengalaman waktu dan ya tadi udah nggak jadi masalah lagi gitu. Dan aku bisa bilangnya jangan sedih ya Andi ya, karena pertanyaannya tuh nggak bakalan beres cuma sampai di situ. Jadi masalah single atau enggak itu terus nanti kapan nikah, terus habis udah nikah nanti kapan punya anak kan gitu. Terus nanti kalau udah punya anak kok anaknya baru 1 katanya. Terus nanti pas anaknya ada 2 kok anaknya dua-duanya cowok atau dua-duanya cewek, harus sepasang dong. Gitu aja sampai akhirat kayaknya. Nanti sampai akhirat juga masih ditanya siapa Tuhan kamu katanya gitu kan. Jadi memang hidup kita itu penuh dengan pertanyaan. Jadi jangan sedih gitu. Tapi ada satu mindset sih yang tagline ya, yang prinsip saya gini. Kalau Anda bukan donatur, nggak boleh ngatur. Ya gitu. Iya, betul. Jadi kalau Anda tidak membayarkan tagihan listrik, ngapain ngatur-ngatur hidup saya? Gitu. Betul. Setuju nggak? Setuju banget, Kepe. Kepe, thank you banget ya. Kamu mau lanjut ya, sayang ya? Betul. Ya udah, nanti kita janjian yang ngopi. Thank you Teh. Kita rencanain kita mukbang bareng gitu kan. Gue ikutan dong. Kan beda program kita gitu kan. Aduh, healthy life. Oke, thank you Teh, salam. Dah, semangat. Iya. Andi tadi nyambung yang disampaikan yang kita obrolin sama Evelyn ya. Mungkin nggak sih kekepoan itu terlahir dari orang-orang yang kan kebanyakan yang udah pada menuju ya, maksudnya udah dewasa muda, menuju puncak di umur 40 menuju pensiun gitu ya, yang banyak nanya-nanya sama dia gitu. Mungkin nggak sih itu masuk ke fase-fase midlife crisis. Jadi aku tuh ngerasa banget ya, aku tuh kan tahun ini 40 tahun ya. Itu tuh ada masa-masa ya, gue tuh ngerasa gue tuh kalau misalnya ketemu sama orang ya, gue tuh pengennya nasehatin dia terus gitu loh. Nah itu tuh padahal sebenarnya di otak gue tuh ya, gue tuh udah gini, enggak Wince, dia nggak butuh nasehat loh, dia tidak meminta nasehat kamu gitu. Tolong diam gitu. Tapi di mulut gue tuh gue pengen, kamu kan adik aku ya, jadi aku tuh pengen ngasih tahu sama kamu gini. Padahal sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Dan setelah aku browsing, aku menyadari gitu ya diri aku sendiri.
ternyata itu adalah tanda-tandanya kita masuk ke middle life crisis gitu. Di saat kita sudah mulai beranjak dewasa menuju tua gitu ya, menuju tua, inginnya tuh ada di posisi yang selalu didengar. Coba sedih nggak sih? Poinnya itu ya, sih selalu dengar ya. Jadi kalau misalkan gini ya, anggap nih, rata-rata di usia 40 itu orang udah mapan. Yes. Anak pun sudah cukup dewasa, udah mandiri gitu ya. Sehingga spare waktunya itu udah lebih banyak. Sehingga udah nggak terlalu banyak diurusin, jadi dia seneng mengurusi yang lain gitu. Yang tidak perlu diurusin. Itu masuk nggak ya kayak gitu? Bener banget. Jadi makanya itu tuh sebenarnya jadi rem gue banget ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tuh, ini kayaknya gue udah mulai annoying deh. Enggak, lu nggak mau tua kan, lu nggak mau terlihat tua kan, jadi gue stop ngomong deh. Oke. Gitu. Oke, karena saya belum 40, nanti saya tunggu ya 40. Kamu 40 tahun depan kayaknya, Andi ya. Tenang kok, gitu, sebentar lagi loh gitu. Aku mau cerita bagaimana aku melewati masa-masa bully aku waktu SMP. Tapi lu lu akan sangat tertarik sih sama masalah ini. Iya, karena saya penggemar TikTok dirimu gitu kan, dan postingan terakhirnya kan, ini sangat menginspiratif ya sepertinya gitu loh. Apa yang men-trigger dirimu? Coba. Tapi sebenarnya ini nggak ada sangkut pautnya sama yang konten TikTok aku yang terakhir nggak ada. ya. Nggak ada ya. Sebenarnya gini, jadi ya waktu SD itu aku tuh lumayan berprestasi ya. Aku tuh waktu SD tuh banyak masuk 10 besar gitu ya, ranking segala macam. Nah waktu SMP sama SMA itu tuh aku langsung anjlok gitu. Nah ini tuh aku pengen cerita kenapa? Karena ternyata bullying itu tuh berpengaruh banget loh memang ke prestasi kita gitu ya. Waktu SMP ya, coba ya lo bayangkan ya. Waktu SMP itu aku tuh waktu kelas 1, kelas 2 itu tuh ke sekolah tuh udah kayak ke neraka. Name it ya. Nama panggilan terparah aku waktu SMP gitu ya. Kayak misalnya King Kong, sapi misalnya gitu ya. Aku tuh kan gemuk banget ya dan hitam gitu waktu dulu tuh. Ya namanya juga anak matahari ya, Boy. Kan kita naik sepeda gitu ya segala macam. Nah, terus jadi aku tuh waktu SMP tuh dipanggilnya tuh Eneng. Kamu tau Eneng gak sih? Enggak. Eneng tuh bahasa Sunda dari anak kerbau. Waktu SMP tuh aku tuh dipanggilnya kayak gitu. Dan aku tuh sampai bingung ya, kenapa ya kok kelas aku tuh sampai separah itu ya. One day pernah aku mencoba untuk ke kantin nih. Dan itu tuh pas waktu aku masuk ke kantin, itu tuh kelempar tuh bala-bala, gehu, empe-empe, teh botol. Itu tuh pada dilemparin ke aku dan aku tuh nggak tahu kenapa ya kelas aku tuh bermasalah banget sama aku sampai sebegitunya gitu ya. Sampai aku tuh digituin. Tapi memang ya, aku tuh berteman sama cewek-cewek yang cantik-cantik ya pada saat itu. Jadi kan kalau cewek kan kita satu kelas gitu ya. Terus aku nggak bilang ngegeng ya. Cuma maksudnya ya memang pertemanan kita mungkin di pojokan situ gitu. Dan memang teman-teman aku tuh cantik-cantik gitu. Dan memang cuma aku yang punya kondisi fisik gemuk dan hitam gitu. Yang lain tuh lucu-lucu kayak Barbie-Barbian gitu lah. Gitu ya. Dan mungkin itu tuh menjadi apa ya? Kayak aku tuh beda sendiri dan jadi kayak ada tujuan tersendiri si kakak kelas tuh ke aku gitu. Ya walau walam sih ya. Tapi ada satu kejadian menarik ya. Ini seru banget ya. Dan kamu gak bakalan nyangka sama plot twistnya. Jadi gini, ada satu hari ya, aku tuh ketemu sama kakak kelas aku. Terus dia tuh kayak body contact gitu. Jadi dia tuh kalau zaman dulu kan kita dengan sengaja. Dia kan bukan kalau zaman dulu kan kita bilangnya gencet ya, bukan bully ya. Nah terus dia body contact gitu. Terus karena aku sudah terlalu lama mendapatkan yang panggilan-panggilan itu, terus kalau misalnya kita lewat di lorong aja tuh dilemparin bala-bala, dilemparin makanan-makanan kantin gitu segala macam. Pada saat itu jujur aja aku agak emosi gitu. Biasa aja dong teh gitu. Aku tuh ngomong kayak gitu.
Terus dia langsung ngebalik badan, oh lu berani ya sama gue. Terus gue langsung didorong itu, gue masih inget banget itu cerita kejadiannya itu di depan UKS. Aduh ini kalau misalnya teman-teman SMP aku lihat ya, ini tahu banget ini soalnya heboh waktu itu seangkatan. Terus pas dia ngedorong gitu, Teh jangan gitu dong, saya tahu Teteh sengaja gitu. Aku tuh ngomong gitu dan aku juga nggak tahu itu keberanian dari mana aku tuh bisa ngelawan. Karena selama kelas 1, anyway itu kejadiannya kelas 2 ya. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu tuh aku nggak berani komen, nggak berani komen gitu ya. Jadi kalau misalnya dilemparin, diapain segala macam itu tuh pasti telan aja gitu. Telan aja gitu ya. Nah itu aku juga nggak tahu itu keberanian dari mana. Oh lu berani ya sama gue ya. Oh gue ciriin lo apa gini segala macam. Tapi setelah itu karena lagi jam istirahat terus harus masuk kelas, jadi akhirnya udahlah berlalu begitu saja. Nah, gue udah tahu banget nih, ini pasti pulang sekolah gue bakalan diarah nih, ya kan, gitu ya. Ini pasti di pulang sekolah gue bakalan diarah. Nah, terus udah gitu, gue tuh dan gue tuh berpikir ini kayaknya gue harus langsung pulang aja. Apa gue minta jemput? Waktu dulu nggak ada handphone ya, anyway ya. Jadi apa gue langsung pulang aja atau gimana segala macam. Tapi teman gue ngingetin, Wince, abis ini kan kita harus ada tes hafalan sholat. Jadi habis sekolah itu kita harus ada kegiatan lagi di musola, di musola. Dan di musola itu posisinya tuh di pojok sebelah kiri sebelah sana. Jadi akhirnya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi akhirnya pulang sekolah kita tetap ke sana. Dan itu di tes satu-satu gitu kan, di tes satu-satu. Nah karena aku namanya W ya, paling belakang dong gue ya, kan sesuai absennya. Jadi gue tuh adalah 3 orang terakhir yang pulang. Nah pas aku keluar dari musola, itu aku lihat banget tuh, itu kakak kelas gue tuh udah ngejejer di sebelah sana ya. Ada cowok-cowok, ada sekitar 5-8 orang, yang ceweknya ada 2 orang. Cowoknya lebih banyak dari Cowoknya lebih banyak ya. Terus? Nah, si ceweknya itu yang satu body contact sama aku ya, itu ada di situ. Dan satu lagi ada cewek kecil, dia badannya segini aku kayaknya ya. Aku inget banget mukanya, tapi suaranya tuh besar. Gitu. Badannya tuh kecil banget, tapi suaranya tuh besar. Nah, terus dia langsung, King Kong, gitu ya. Sini loh, katanya gitu ya. Nah, terus aku tuh sama temen aku 3-an, Wince gimana nih, gitu ya. Terus udah gitu, akhirnya gue maju ke depan si kolam itu. Terus dia langsung ngomong, hey King Kong, lu tadi kan yang nyenggol temen gue, katanya. Terus aku tuh bilang, kayaknya Teteh deh yang nyenggol saya, kata gue ngomong kayak gitu kan. Terus, lu jangan jawab aja ya, kan gitu ya. Zaman-zaman dulu tuh pola-pola gencetnya kayak gitu tuh. Lu jangan jawab ya, lu diem aja. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, hari itu tuh gue tuh ngerasa pengen stand up gitu loh. Jadi karena 1 tahun sebelumnya tuh hari-hari aku tuh setiap harinya selalu dilewati dengan bala-bala melayang gitu ya, gehu melayang gitu. Dan itu setiap hari tuh mamam aku tuh tahu banget, sampai ada pertanyaan dari mamaku tuh gini, Neng, kenapa sih seragam kamu tuh selalu kotor banget kalau misalnya pulang? Aku tuh nggak cerita aja gitu. Padahal sebenarnya aku tuh mendapatkan seperti itu ya di sekolah. Nah terus balik lagi gitu, yang di adegan di depan kolam ikan itu, terus dia ngomong, kamu tuh tahu nggak? Kamu tuh belagu, kamu tuh ini. Terus saya tuh ada keberanian tiba-tiba ngomong, Teh, maaf ya, saya tuh selama ini nggak pernah berinteraksi apa-apa loh sama teteh-teteh. Saya tuh nggak pernah, misalnya tuh bersentuhan langsung, body contact, bahkan saya nggak kenal gitu loh. Terus tiba-tiba kamu bisa menyerang gitu ke saya tuh apa alasannya gitu? Kan saya mau mempertanyakan itu ya gitu ya. 1 detik ya, cowok yang ada di sebelah kiri itu anak basket ya, memang di sebelah kiri dia tuh lagi ngedribble gitu sambil makan permen karet. Dia pikir keren kali ya gue ya. Dia sambil ngedribble, ngedribble gitu, terus dia langsung bacot loh. Dia sampai ngelemparin si bola basketnya itu ke muka gue. Terus kena di sini gue langsung
kehilangan keseimbangan dan gue jatuh ke kolam ikan itu. Oke. Dengan posisi badan gue tuh setengah di dalam, kaki gue tuh di luar. Gitu. Dan itu gue malu plus nangis ya. Pada saat itu momen gue tuh langsung shock gitu, yang ini bener nih, gue jatuh ke kolam yang sudah bertahun-tahun ini tidak pernah dikuras gitu ya. Dan kita tuh selalu menjadikan si kolam itu tuh kayak monumen gitu ya, kayak monumen gitu. Saksi gitu. Iya, jadi kayak, kan bau banget. Kamu tahu kan kayak kali waktu zaman dulu di Ancol tuh yang bau banget, nah itu kayak begitu tuh si kolamnya itu. Itu aku masih shock dan mereka tuh ketawa, rasain lo segala macam, dan akhirnya mereka pergi dan meninggalkan gue yang udah setengah cubluk itu ya, karena kaki gue di luar. Terus gue diangkut sama temen gue, terus gue pulang dengan bertangis-tangisan dan lain-lain gitu ya. Tapi ya udahlah ya, orang tua zaman dulu pada saat gue cerita gitu kan, ini gue mendapatkan perlakuan seperti ini di sekolah, lalala segala macam. Jawabannya cuma apa sih gitu dari orang tua kita? Ya udah Neng, sabar aja. Mungkin itu mereka nggak niat seperti itu. Mereka tuh gini. Dan tapi memang mental kita juga memang dibuild waktu zaman dulu memang begitu ya. Akhirnya tuh kita jadi cuma bertanya-tanya sama diri sendiri. Iya kali ya memang gue yang salah. Memang kali ya gue yang belagu kali ya. Tapi belagu di belah mana lagi ya? Orang gue nggak kenal juga sama mereka gitu segala macam. Apakah setiap kali melewati mereka kita harus jalan jongkok gitu atau gimana gitu ya? Aku juga kan nggak ngerti. Tapi sebenarnya plot twistnya bukan di situ. Apa tuh? Ini ceritanya belum berakhir ya. Si dribblenya itu jadi pacar lu bukan? Enggak dong, jangan dong. Ya, terus. Oke ya. Besoknya nih ya. Besoknya, gue dateng nih ya ke sekolah. Karena kejadian kemarin sorenya, gue jadi nggak berani ke kantin. Gue nggak berani kemana. Gue sampai bawa bekal segala macamnya. Jadi gue di kelas aja gitu ya. Nah, terus waktunya pulang kan. Nah, jadi waktu aku SMP itu, kalau misalnya waktunya pulang, itu tuh kelas 3 tuh nongkrongnya tuh di gerbang depan. Kita yang kelas 2 itu di gerbang layer kedua gitu ya. Nah, yang kelas 1 biasanya tuh di dalam dulu tuh gitu ya. Nah, terus aku tuh lagi ada di gerbang yang layer kedua. Itu kelas 3 tuh pada di sana semuanya. Terus pas kita lagi ngobrol-ngobrol segala macam, aku juga nungguin jemputan gitu ya. Tiba-tiba ada satu mobil datang dari arah sebelah kiri gitu ya. Dan aku tuh ngelihat, oh kayaknya gue kenal nih mobilnya. Oh ternyata mobil kakak aku. Jadi aku tuh punya kakak cowok ya. Dan kakak cowok aku ini tuh sangat populer pada masanya. Jadi dia tuh anak basket, terus udah gitu dia tuh anak klub-klub mobil juga. Waktu zaman dulu yang nongkrong-nongkrong di Jalan Dago gitu ya, ngejejerin mobilnya itu salah satunya kakak aku. Dan dia nggak jelek juga gitu ya kakak aku tuh, jadi dia cukup populer gitu. Lupusnya zaman dulu lah ya, atau catatan si Boy? Ongki Alexander pada masanya mungkin ya. Si Boy ya? Si Boy ya, tapi nggak seganteng si Boy juga sih. Nah terus udah gitu, sorry ya AA ya. Maksudnya, terus dia lewat tuh dari situ mobilnya keren banget kan. Mobilnya catnya mentereng, diceperin, peleknya gede gitu kan. Terus gue tuh langsung seneng gitu ya. Wow kakak aku jemput aku gitu ya. Mungkin mamam aku berpikirnya gitu ya, mungkin mamam aku tuh nelfon atau misalnya ngomong sama AA tuh jemput tuh si Eneng, kasihan si Eneng tuh begini-begini gitu ya segala macam. Nah terus udah gitu, aku tuh udah seneng 2 langkah gue nyamperin ke situ. Pas gue 2 langkah nyamperin ke situ, dari sudut mata gue sebelah kiri, gue melihat si cewek kecil mungil yang ngegencet gue itu, yang suaranya sangat besar untuk badan sekecil itu, tiba-tiba dia berteriak dari arah sebelah sana, sayang. Terus dia masuk ke mobil kakak gue. Hah? OMG. Dia masuk. Terus gue tuh yang dalam 2 langkah tuh yang shock gitu ya, ngeliatin yang maksudnya gimana gitu loh. Maksudnya gimana, terus dia masuk terus sayang gini. Tapi kakak gue tuh buka jendela dan Neng, pulang dulu ya. Jadi kakak gue tuh ngejemput dia dan officially menjadi ceweknya.
OMG. Dan aku nggak tahu ya, maksudnya GWS ya, GWS. aduh, broken heart banget ya itu. Jadi plot twistnya di situ. Satu hari sebelumnya itu kejadian tragedi kolam ikan itu, besoknya tuh gue mendapati kenyataan bahwa yang ngegencet gue tuh pacaran sama kakak gue. Itu sih parah itu. Dan mereka tuh pacaran lama banget ya. Aku lupa lagi deh, mungkin 2 atau 3 tahun. Kok bisa-bisanya? Kalau dia lagi ngapel ke rumah gitu, misalkan lagi di ini, ngumpet di remote? Enggak, aku melototin aja dengan tatapan Susana. Oh gitu? Enggak seberani itu sih gue. Enggak seberani pada saat itu. Tapi gue sangat kecewa dan nangis sih waktu itu sama mamam gitu ya. Sama mama aku. Kok kenapa sih? Tapi ternyata posisinya ya aku nggak tahu ya. Kejadian itu nggak tahu dan aku juga tidak menyalahi kakakku, yang aku salahin ya. Betul. Ya ceweknya sih gitu ya. Maksudnya luar biasa banget gitu. Iya, sorry untuk mendengarkan cerita itu. Tapi pasti si cewek itu yang ngelabrak dirimu itu, kita share aja gimana podcastnya. Waduh. Untuk ngelihat, lihat nih. Apa lihat? Katanya hasil kecebur dari kolam ikan bisa sekeren ini gitu. Tring, kenapa katanya? Tapi itu yang aku alami waktu SMP, aku alami juga waktu SMA, gitu ya. Jadi aku pernah jadi korban dan pernah juga jadi pelaku, gitu ya. Karena kan ya itu yang kita sebutin di awal. Kita tuh jadi pengen tahu kan bagaimana sih posisinya ada di di dua sisi ya. Iya. Pelaku kalau ngebully orang gimana sih gitu. Iya. Dan aku pernah melakukan hal itu sama adik kelasku gitu, dan rasanya tuh nggak enak banget. Kita tuh penuh dengan rasa bersalah gitu. Iya. Gitu. Kamu pernah ada di posisi itu nggak sih? Pas kecil sih. Pas kecil. Tapi nggak tahu ya, karena kondisinya kecil dan pembulinya juga kecil. Jadi semakin pas kita dewasa tuh ya udah, itu mah memang anak kecil aja dan memang seperti hal yang terjadi natural aja gitu. Di setiap anak kecil tuh pasti ada kondisi kayak gitu. Iya. Kalau kasus Ogut mah karena sempat dulu sakit lama, jadi telat masuk SD-nya karena sakit kuning, hepatitis. Oh, oke. Jadi pas TK mau masuk SD itu telat, gitu. Jadi pas kondisi masuk itu ngerasa kayak banyak ketinggalan dan belum bisa baca. Jadi kasus gue adalah orang yang telat membaca, bisa membaca, gitu. Dan metode membaca guru dulu kan suka diputar-puterin ya. Iya. Ini. Dan ada momentum karena nggak bisa baca dan ini jadi ketawa kan sekelasnya gitu loh. Jadi kayak dari situ tuh gue tuh merasa kayak orang paling cupu gitu ya. Tapi entah ya karena memang anak kecil mungkin sensitif juga gitu atau gimana. Jadi kayak bahan bulian terus gitu loh. Iya. Jadi setiap pelajaran bahasa Indonesia itu adalah momen yang paling stres. Jadi memang paling bodoh di kelas, jadi kayak telat gitu loh untuk kita tuh belajar harus rapotnya harus bagus misalnya kayak gitu, itu telat gitu loh. Jadi yang akhirnya ya tadi pengucilan gitu. Jadi kayak misalnya kalau kerja kelompok itu jangan sama si Andi nanti dia jadi menghambat kita. Betul. Gitu ya. Kenakalan waktu kecil kan kita suka dikasih PR ya. Saking gue on-nya gitu ya. Itu ada PR matematika. Terus entah kenapa nih orang yang paling pintar itu berbaik hati gitu loh. Untuk ngasih contekan lah gitu ya. Kan anak kecil mah seneng-seneng aja dikasihkan. Iya. Dan memang dia pintar banget. Dan pas udah dikasih, kan dikumpulin tuh bukunya kan. Pas pulang nanti ada pontennya. Nilainya berapa? 2. Nilai kamu 2. Dan dia 10. Oh, ternyata disalah-salahin dong. Nah itu. Jadi dia buat 2. Jadi dia effort buat ya. Iya, saking ya nggak tahu ya, karena nggak ngerti lah. Tapi ya seru sih tadi mungkin jadi menguatkan kan. Jadi semakin dewasa kesini-sini jadi semakin kuat untuk mengalami hal yang kayak gitu loh. Iya, jadi saking cupunya dulu tuh kalau main kasti tuh yang sasaran digeboknya gitu. Benar. Kayaknya seru banget ya obrolan kita hari ini, tapi kayaknya kita harus ngasih tips sama teman-teman
gimana sih kalau misalnya kita tuh ada di posisi korban terbuli gitu ya. Betul, karena betul. mendengar cerita kamu sama cerita aku mirip-mirip lah ya, tapi mungkin dengan konteks yang berbeda gitu ya. Kalau gue cewek banget lah ya, itu kan girls problem banget gitu ya. Tapi kalau kamu mungkin lebih ke akademisnya segala macam gitu. Mungkin kita punya tips ya buat teman-teman yang ada di rumah kalau misalnya kamu jadi korban bully. Oke, yang pertama. Apa tuh? Oke, pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Jangan pernah menyalahi diri sendiri, apalagi Tuhan kita. Mohon petunjuk Tuhan kita. Iya, benar. Jadi kalau misalnya terjadi sama kita, harus yakinkan diri kita sendiri bahwa itu tuh bukan salah kita gitu loh. Betul. Karena yang namanya bully itu tuh salah banget kalau misalnya kita ternyata kita kayaknya salah deh. Ini segala macam itu nggak boleh gitu. Karena kita harus berdamai sama diri kita, ya udah memang sudah qadarullah terjadi seperti itu, tapi itu bukan salah kita dan jangan pernah salahkan siapapun. Tapi memang itu keadaannya seperti itu aja. Gitu. Tetap love yourself. Selanjutnya? Yang kedua adalah sehancur apapun, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang kaitannya dengan menyakiti diri sendiri. Utamakan rasa syukur. Gitu. Selanjutnya belajar ilmu stoikisme atau ilmu mengendalikan diri. Fokus dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan membuat kita bahagia. Benar sih, ini artinya di dunia ini ada yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Fokus apa yang kita bisa kontrol. Betul. Nah, selanjutnya mungkin kamu juga harus hubungi tenaga profesional untuk mendapatkan bantuan medis atau non-medis. Misalnya psikolog atau dokter untuk masalah mental. Atau misalnya polisi kalau misalnya memang sudah bullyingnya terlalu sangat keterlaluan gitu loh. Agar menjadi kasus pidana gitu loh. Jadi kita harus berani untuk stand up. Dan yang terakhir ini, kenapa negara perlu hadir di masyarakat ya. Jadi informasikan kepada keluarga, rekan, anak, keponakan kita bahwa Jawa Barat sudah punya sistem terintegrasi oleh pengaduan perundungan atau stopper sebagai sistem aduan dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah pada aplikasi Sapa Warga. Jadi harus install Sapa Warga sekarang. Komen coba di bawah siapa yang udah install Sapa Warga. Terus kalau kita jadi pelaku gimana nih? Kayaknya dirimu jadi gemukan deh. Istighfar, coba kamu istighfar ya. Daripada kamu jadi pelaku, mendingan kamu nonton Barogansi Kopi aja. Di mana, Andi? Di @organisasi_Jabar di YouTube channel. Yeay!